Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Miss Vivi dan ya, kami akan menjelaskan yaitu mengenai buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kita berikan ya, Miss, ya kan. Nanti silakan bunda-bunda atau yanda di rumah untuk menanyakan mengenai buku jurnal ya, ke anak-anak. Sebelumnya kami akan menjelaskan yaitu mengenai apa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan mengapa buku jurnal ini yang sekolah berikan kepada anak-anak. Nah, udah mirip. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk karakter anak Indonesia menuju generasi emas 2045. Lalu apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nah, seperti yang biasa kita ajarkan ke anak-anak, itu pertama itu ada bangun pagi, lalu beribadah, makan sehat dan bergizi, berolahraga, belajar giat, bermasyarakat, lalu tidur cepat. Biasanya ini kita lakukan dengan tepuk, ya mesti kayak tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti anak-anak sebutkan gitu 7 kebiasaan ini, dan kami sudah juga menyondi, memberitahukan kepada anak-anak bahwa ini harus dilakukan di rumah. Dan buku jurnal ini mendukung perilaku tersebut nanti akan di checklist gitu. Kalau teman-teman sudah melakukannya. KAI, KAI ini adalah program resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk membentuk karakter anak melalui kebiasaan positif sehari-hari. Nah, ini adalah upaya kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang artinya adalah kita sekolah dan bunda-bunda di rumah, yanda-yanda di rumah, itu kita saling bekerja sama. Slide selanjutnya, tujuan utama dari gerakan 7KI ini adalah fondasi generasi masa depan. Yang pertama itu ada karakter tangguh, membentuk karakter sehat, disiplin, dan mental yang tangguh pada anak sejak dini. Lalu selanjutnya Miss Vivi, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu memisahkan gaya hidup sehat, aktif, gizi seimbang, dan kebugaran jasmani. Ini juga nyangkut ya dengan makanan ya Mas Rizka. Teman-teman, kenapa kita sering cek makanan anak, apa yang dibawa gitu. Karena memang ini juga salah satu poin penting dalam 7 kebiasaan anak Indonesia sehat gitu. Selanjutnya, adapun eh, apa namanya gizi seimbang tuh dalam piring ada karbohidratnya, proteinnya, protein hewani nabati, lalu sayur, buah, gitu. Jadi bukan tempat sehat dengan sempurna lagi ya, Miss. Iya. Tapi lebih ini adalah gizi seimbang. Nah, selanjutnya juga empati sosial, menumbuhkan sikap gotong royong, tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi sosial. Jadi anak-anak itu eh, berani untuk saling bekerja sama, lalu bertanggung jawab, dan berinteraksi antara teman-teman atau lingkungan sekolah maupun di rumah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu keterlibatan total melibatkan peran sekolah dan keluarga sebagai pilar utama dalam pembentukan kebiasaan baik. Nah, di sini jelas ya poinnya ayah bunda bahwa belajar itu nggak hanya di sekolah loh, ataupun bukan tanggung jawab seorang guru, seorang pendidik saja, namun antara orang tua dan guru dibutuhkan kolaborasi yang itu menyangkut untuk masa depan anak untuk lebih baik lagi gitu. Nggak bisa kalau hanya satu unsur aja yang miss. Di sekolah tes, jadi di rumah juga untuk dibantu. Nah, kebiasaan awal ini adalah fondasi untuk disiplin dan disiplin yang saya besarkan dulu dengan disiplin dan mental siap. Bangun pagi itu adalah untuk disiplin anak dan mentalnya anak siap. Bangun pagi melatih kedisiplinan, keseimbangan mental, dan mengajarkan anak untuk menghargai waktu demi memulai hari dengan produktif.
Lalu untuk moral dan spiritualnya nih Sivi. Ini selanjutnya itu beribadah secara rutin, membentuk karakter religius, moral, dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi di sini walaupun anak-anak mungkin yang beragama Islam tidak harus belum 5 waktu gitu, tapi nah dari kebiasaan dulu dikenalin ini loh bahwa beribadah tuh untuk siapa gitu. Kita mengenalkan anak bahwa ada loh yang menciptakan kita gitu. Jadi anak tuh juga tahu ya Miss, misalnya dia harus berbuat baik bukan karena guru ataupun bukan karena orang tua, tapi memang untuk Tuhan Yang Maha Esa, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, Anak yang rutin bangun pagi dan beribadah cenderung bisa lebih fokus, tenang, dan siap menjalani aktivitas di sekolah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, makanan sehat dan berolahraga. Ini nyambung sama yang tadi kita sudah bahas bahwa makanan sehat juga penting. Jadi nggak hanya tiap hari, kadang kita juga harus tahu ke anak ya kalau ada yang bawa coklat terus gitu harusnya tuh nanti diganti ya teman-teman. Sosis, ya, sosis yang kemasan, ya, lalu, oh ini juga yang ya, instan. kebiasaan ini adalah kebiasaan ini adalah kebiasaan makan sehat dan berolahraga ini adalah kunci untuk kesehatan fisik dan ketahanan mental anak. Nah, nutrisi optimal, makanan sehat dan bergizi seimbang mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan memperkuat daya tahan tubuh anak. Jadi, kalau anaknya sering sakit atau alergi seperti itu, nah itu dari kita bunda-bunda atau Yanda, kita saling introspeksi diri. Oh, selama ini makanan yang dikonsumsi anak itu sudah gizi seimbang atau belum? Seperti itu. Nah, lalu kebugaran dan disiplin berolahraga secara teratur meningkatkan kebugaran, energi, membangun disiplin diri, serta semangat hidup yang positif. Nah, program seperti ini yaitu senam yang ya biasa kita di sekolah juga dilakukan, yaitu senam anak Indonesia hebat menjadi media kreatif untuk menanamkan cinta tanah air dan gaya hidup sejak dini. Lagunya juga lebih ke nasionalis, agak Ya, ke nasionalis juga ya Miss. Nah itu nanti bunda-bunda bisa searching di YouTube. Silakan setel setel itu dengan kata kunci yaitu senam anak Indonesia hebat. Dan selanjutnya belajar giat dan bermasyarakat. Nah, dua pilar ini membangun kecerdasan intelektual, kemandirian, dan kecerdasan emosional anak. Katakan Miss, lanjutin Miss. selanjutnya di sini belajar giat maksudnya itu menumbuhkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan, karakter, mandiri, dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, kalau misalnya dilihat pemecahan masalah, kita udah mikir, oh masa sih anak-anak sudah bisa problem solving gitu. Tapi di sini secara sederhana aja ya Bunda, misalnya dia menumpahkan gelas. Nah, itu kan juga suatu masalah bagi anak. Bagaimana anak tuh bisa menumbuhkan dia bisa langsung ambil lap, langsung bertanggung jawab. Nah, itu juga salah satu contoh problem solving atau pemecahan masalah untuk anak usia dini gitu. Jadi, kalau di sini dibilang anak memang sudah bisa ya memecahkan masalah, Miss. Tentu sudah bisa, tapi dengan cara-cara yang sederhana, tentu sesuai dengan usia perkembangannya gitu. Dan itu harus dilatih sejak dini, nggak bisa nanti sudah besar baru kita sadar nih kok nggak bisa ya memecahkan masalah gitu. Jadi semua fondasi itu berawal dari anak usia dini. Lalu selanjutnya itu bermasyarakat, mengajarkan anak untuk beradaptasi, memiliki empati, dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan sosial dan komunitasnya. Nah, ini juga masuk kepada cara dia bersosialisasinya gitu. Apakah anak sudah bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan masyarakat gitu. Seenggaknya kalau ketemu om tantenya, kita ajarkan juga seperti salam, ucapan salam gitu. Terus cium tangan dan sebagainya gitu. Berkata yang baik, berkata yang baik. Tidak mengajarkan unsur apa mengarahkan untuk seperti bullying atau kata-kata yang buruk seperti itu. Ya, semoga apa yang sudah diterapkan di sekolah juga anak-anak bisa menerapkannya di rumah. Selanjutnya tidur cepat untuk menjaga keseimbangan hidup hidup anak. Nah, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk memastikan pemulihan fisik,
kesejahteraan mental dan kesiapan belajar anak keesokan harinya. Pola tidur yang baik membantu hormon pertumbuhan bekerja optimal. Anak-anak usia masa sekolah ya, intinya yaitu dari usia 2 tahun sampai SMA tuh umur berapa tuh? Ya 17 itu untuk tidurnya itu tidak tidak dianjurkan untuk tidur di atas jam 9, tapi tidur pukul 8. Paling lambat itu jam 10. Gitu. Karena apa? Hormon anak itu bekerja dari pukul 11 sampai 2 pagi. Jadi bunda-bunda mohon banget atau Yanda mohon banget untuk mengatur pola tidur anak. Nah, walaupun sudah tidur siang itu hanya untuk menambah saja. Sedangkan yang benar-benar krusial, yang benar-benar banyak manfaatnya itu adalah tidur malam. Seperti itu. Lalu meningkatkan kemampuan proses informasi dan memori. Jadi, kalau anak yang sering tidurnya agak larut malam, nah itu tuh dia apa ya eh, Lebih lebih sulit. sulit menerima informasi ya, Miss, dari gurunya. Terus juga kayak tidak mengingat apa yang mereka kerjakan. Terus menjaga selanjutnya menjaga stamina dan energi anak sepanjang hari. Jadi kalau kondisinya kurang tidur, itu anak-anak jadi keganggu. Nah, akhirnya dia akan istilahnya dia akan Mencari perhatian mencari atau rewel perhatian, ya gitu ya. rewel seperti itu. Tuh, jadi itu tuh yang membuat ngeganggu Proses belajar. pembelajaran di sekolah juga Iya. ya. Nah, orang tua memiliki peran krusial dalam mengatur orang tua nih. Ini nih benar-benar mohon banget untuk Bunda Yanda untuk kerjasama karena orang tua memiliki peran krusial dalam mengatur waktu tidur yang konsisten dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan bebas dari gadget atau bahasa Indonesianya gawai. Nah, dimohon banget untuk mengurangi screen time ya, Miss. Maksudnya nonton gitu, entah itu di handphone, entah itu di TV gitu. Karena untuk usia 2 sampai 5 tahun itu perharinya adalah 25 sampai 60 menit. Tapi nggak langsung 1 jam. Itu dibagi 1 sampai 2 sesi. Misalnya siang setelah pulang sekolah itu 30 menit. Lalu malam itu 30 menit. Nah, terus mengenai kontennya juga ya, Miss. Ya, itu kalau bisa memang konten yang mendidik gitu, yang bermakna gitu. Karena suka juga kita dengar ya, Miss, anak-anak ngomong yang nggak bermakna itu kita langsung tegur. Tapi biasanya kita tanya, itu maksudnya apa ya? Teman-teman tahu dari mana gitu. Jadi tidak langsung menyalahkan anak-anak, tapi lagi-lagi kita menstimulasi anak-anak untuk berpikir kritis dan mereka yang menjawab sendiri apakah itu penting, apakah itu bermakna untuk dirinya gitu. Berharap nanti pada saat di rumah pun anak-anak juga akan berpikir seperti yang di sekolah ajarkan gitu. Dan selama menonton pun orang tua Mendampingi dan adanya interaksi antara orang tua. Jadi misalkan pada saat nonton YouTube edukasi kayak Kak, lihat deh Kak, itu ada gambar apa ya? Atau ada warna apa ya? Nah, itu tuh jadi anak nggak sendiri gitu nontonnya, tapi ada interaksi antara ayah atau mamahnya sendiri gitu. Jadi ya minta orang yang menemani. iya pokoknya jangan ditemani sendiri, harus didampingi seperti itu. Nah, kolaborasi kolaborasi sekolah dan orang tua. Ini sekolah dan orang tua itu sekarang wajib sekali atau harus sekali bersinergi kerjasama memastikan konsistensi dalam pembiasaan positif. Kalau untuk peran sekolah adalah menjadi teladan konsisten dalam menerapkan kebiasaan sehat dan disiplin.
Lalu memberikan apresiasi positif seperti penghargaan anak hebat minggu ini untuk motivasi anak-anak, lalu mengadakan kegiatan rutin yang menyenangkan, contohnya senam sehat Rabu ceria. Nah, kalau untuk Dan selanjutnya, para orang tua itu mendorong anak bangun pagi, yang tadi kita juga tekankan, karena kan memang dari rumah ya bekalnya. Kalau misal dari rumah anak sudah siap, sudah tidurnya cukup, terus waktu bangun juga tidak cranky atau tidak menangis, itu insya Allah pada saat di sekolah pun dia sudah siap untuk bermain, berkegiatan bersama teman-temannya dan juga guru-gurunya di sekolah. Dan memastikan waktu tidur yang tepat dan cukup. Lalu selanjutnya menyediakan dan membiasakan anak mengkonsumsi makanan sehat di rumah. Karena lagi-lagi anak-anak di sekolah hanya beberapa jam saja sama gurunya, tapi lebih banyak waktu itu di rumah. Bagaimana pembiasaan di rumah, bagaimana nilai-nilai yang dibawa dari rumah ke sekolah gitu. Makanya dibutuhkan kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk menciptakan nilai-nilai yang sama gitu. Jangan sampai apa yang diajarkan di sekolah ataupun di rumah berbeda gitu. Jadi nanti anaknya bingung, loh kok di sekolah dibilangnya seperti ini ya, tapi di rumah contohnya misalnya dibebaskan atau misalnya tidak diarahkan seperti itu. Kita harap tidak terjadi itu di sini ya, Miss. Gitu. Lalu yang selanjutnya memberi teladan nyata dalam kebiasaan beribadah dan berinteraksi sosial yang positif. Nah, seperti kita tahu anak usia dini itu seperti spons ya, yang jika air ditaruh air, spons apa ayah bunda akan menyerapkan. Nah, jadi anak itu akan lebih mudah mencontoh daripada hanya mendengarkan apa yang orang sekitarnya perintahkan ke dia gitu. Dia pasti mencontoh misalnya kita menyuruh anak kita untuk beribadah, sholat gitu seperti itu. Tapi kitanya sendiri tidak melaksanakannya. Pasti anak itu dia secara naluri ya untuk udah berpikir loh ayah bunda aja atau misnya aja tidak nggak sholat gitu. Gitu. Ngapain aku harus sholat? Pasti dia seperti itu karena anak usia dini juga banyak pertanyaan, kenapa sih aku harus begini, kenapa harus begitu gitu. Jadi diharapkan ada figur contoh yang memang mencontohkan apa yang memang seharusnya anak itu lakukan. Seperti itu. ya yang dari Miss Vivi bilang tadi, karena di sekolah sebentar ya Miss, jadi kan Ya, nggak selalu di, udah di sekolah sebentar, lalu gurunya pun kan nggak cuma fokus pada satu anak, tapi kan banyak anak gitu yang harus juga diperhatikan seperti itu Bunda Yanda. Jadi ya sekali lagi kami mohon untuk kerjasamanya bahwa sekolah itu juga bukan apa ya tempat penitipan. Jadi walaupun ini kita adalah TPA ya balik lagi kita untuk benar-benar kerjasamanya di rumah maupun di sekolah seperti itu. Lalu selanjutnya dampak nyata positif program 7KA ini adalah hasil dari peran kebiasaan ini tercemin dalam perkembangan holistik anak. Yang pertama, sehat dan ceria. Anak memiliki energi lebih jarang sakit dan menunjukkan tingkat keceriaan yang tinggi berkat pola makan dan olahraga yang teratur. Lalu, perilaku sopan, pembiasaan beribadah dan bermasyarakat, mengajarkan empati, perilaku sopan, dan kepedulian terhadap sesamanya. Selanjutnya, fokus belajar optimal. Di sini kedisiplinan dan istirahat yang cukup meningkatkan kemampuan kognitif sehingga anak lebih fokus dan semangat belajar giat. Jadi di sini tuh lagi-lagi ya tentang disiplin dan istirahat merupakan poin penting untuk anak usia dini karena kita juga sering lihat anak-anak misalnya nih pasti kita nanya tidurnya jam berapa semalam gitu pasti anak kasih tahu misalnya itu kelihatan anak-anak yang memang tidurnya kurang dan memang yang cukup itu akan fokusnya berbeda pasti pada saat mengikuti kegiatan di sekolah. Selanjutnya Miss Siska. emosi stabil. Tidur cukup berkorelasi langsung dalam keseimbangan emosi, membuat anak mudah diatur dan terhindar dari pelaku impulsif. Tumbuh menjadi anak Indonesia hebat, berkarakter, dan berjiwa Pancasila. Balik lagi, bunda-bunda, pada saat jam memang memasuki waktu untuk tidur, dimohon untuk tidak anak-anak tidak em, menonton YouTube, entah itu di TV maupun di handphone, karena sangat mempengaruhi banget kita yang orang dewasa aja, yang lama lihat handphone aja, itu emosinya jadi nggak stabil.
seperti itu. Jadi untuk anak-anak pagi pada saat bangun tidur disarankan untuk tidak ya berinteraksi dengan gadget maupun TV ya Miss gitu. Nah kalau bisa ya sediakan buku cerita di rumah ya kalau itu atau ajak anak kerjasama untuk menyiapkan bekal ya Miss seperti itu ya Bunda Yanda. Terakhir, Wujudkan anak Indonesia hebat. Dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bukan hanya rutinitas, tapi cara hidup yang membentuk generasi unggul sejak dini. Dukungan kolaboratif adalah kunci sukses. Nah, di sini masa depannya unggul, anak berkarakter, dukungan keluarga dan masyarakat. Lagi-lagi, anak tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti melihat bagaimana lingkungannya beradaptasi sama dia, lingkungannya berinteraksi sama dia, terus orang-orang sekitar yang mencontohkan perilakunya gitu. Karena yang tadi kami jelaskan, anak ini meniru gitu. Karena anak usia dini itu masih meniru, dia masih awalnya pasti belum paham yang mana sih yang buruk, yang mana sih yang baik gitu. Semua berawal dari apa yang dia lihat, lalu pasti dari lihatnya dia pikirkan gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak contohnya kita sering menemukan ya Miss kayak kalimat atau kata yang kita pasti nanya itu apa ya? Kalian tahu dari mana gitu. Ada anak yang memang nggak tahu karena dia mencontoh dengan lingkungannya kata tersebut gitu. Berharap kalau misalnya memang itu mengandung arti yang tidak baik, kita juga sampaikan ini loh nah artinya gitu menurut kamu baik gak ya dilakukan baik ya nggak ya berucap seperti itu gitu. Jadi di sini keluarga, masyarakat, pihak sekolah merupakan peran penting untuk mengembangkan atau menumbuhkan bagaimana karakter anak-anak. karena kebiasaan baik kecil hari ini menciptakan masa depan besar esok harinya. Seperti itu benar-benar. Nah, demikian penjelasan dari kami berdua. Selanjutnya di video berikutnya Berikutnya, akan kami jelaskan mengenai cara mengisi ya, buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. dan juga foto ya, menjelaskan untuk haruskah didokumentasiin ya memang harus gitu. Tapi nanti kita akan menjelaskan di video berikutnya. Terima kasih.